Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki pertemuan ke-9 pada perkuliahan LabVIEW ini. Pada pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang simulasi Arduino dengan LabVIEW. Jadi, kenapa Arduino? Ya karena Arduino sendiri itu perangkat yang sangat gampang didapat, harganya murah ya, dan juga community-nya besar. Jadi tidak sulit untuk mencari source code atau mencari contoh-contoh program yang biasanya memenuhi kehendak atau kemauan kita. Sebelum kita masuki materi, ada yang perlu saya informasikan. Untuk pertemuan setelah UTS ini kita akan banyak bekerja dengan perangkat ya. Jadi membangun sirkuit lalu mensimulasikannya dengan atau mengoperasikannya dengan perangkat Arduino menjadi sistem yang bermanfaat. Eh, Ya, jadi kita lihat apa nanti yang komponen yang akan kita perlukan ya. Ya, ini komponen yang nanti kita perlukan untuk pertemuan-pertemuan kita mulai dari sekarang sampai dengan akhir UAS nanti. Ya, jadi nanti Anda perlu Arduino Uno. Ya, jadi di sini saya punya ya ini Arduino. Ini Arduino Uno ya. Jadi kalau yang belum pernah tahu apa itu Arduino Uno, ini sangat populer. Untuk perkuliahan sebelumnya saya rasa udah pernah dipakai ya Arduino Uno ini. Cuma nanti di LabVIEW ini kita akan lebih mendalam sedikit. Nanti ada programannya dengan Arduino IDE sendiri. Dan kita menyusun sirkuit ya, syukur-syukur kalau Anda bisa mengikuti sampai akhir ya, jadi bisa bangun sirkuit yang seperti ini. Nah, jadi ini Arduino Uno untuk konsep mobil pintar ya. Jadi yang Anda perlukan di perangkatnya itu adalah Arduino Uno sendiri, lalu kabel USB tentunya. Nanti kita akan bekerja dengan LED ya, nanti LED ini sebanyak mungkin yang bisa Anda temukan atau Anda punya gitu ya. Saya rasa LED ini sangat murah ya. Mungkin satu bijinya cuma 100 perak ya. Kalau beli 10 atau 20 itu nggak kerasa. Itu paling cuma habis berapa ribu perak aja. Ya, jadi Anda perlu merah, hijau, dan biru ya. Jadi ini jumlah LED yang Anda butuhkan. Lalu switch ya. Jadi switch saya sarankan switch yang seperti ini ya. Switchnya yang agak besar gitu ya, supaya bisa menghandle ampere yang besar karena mungkin Anda menggunakan baterai atau menggunakan power supply eksternal ya, menggunakan adaptor. Ya, ini seperti contoh ini, jadi ada switch ini ya, ini ada switch. Ya, ini switch ini penting soalnya kalau untuk power delivery kalau Anda memakai switch yang kecil kalau tersambung dengan baterai langsung itu berbahaya ya, bisa kebakar. Ya, lalu switch SPDT single pole double throw atau single pole single throw juga boleh. Juga tahanan ya, resistor 330 ohm. Itu sebanyak mungkin 20 lah gitu ya. Kalau di sini tulisnya 10 ya 20 lah Anda siapin. Lalu 680 ohm, tapi ini resistor ini termasuk tahan ya. Jadi termasuk komponen yang jarang sekali rusak. Jadi jumlahnya enggak perlu banyak-banyak banget ya. Sesuai dengan jumlah
LED ya, minimal 8. Lalu 680 resistor 1 kilo, resistor 10 kilo. Lalu untuk dioda. Nah, ini dioda kita cuma perlu sedikit aja, itu paling 2. Ini juga murah ya dioda ini, paling 100-an perak juga. Tipenya 1N4148 atau yang lebih baik ya. Lalu yang bagian mahalnya ini itu kita perlu nanti transistor ya, transistor TIP 31C atau 2N22 atau TIP 120. Tapi saya menyarankan menyetok itu tipe yang TIP 120 atau TIP 122 ya. Atau yang lebih baik ya. Itu paling butuh 4 piece saja. Atau nggak perlu banyak-banyak 4 piece, 1 piece juga boleh. Dan kemudian potensiometer 100 kilo ini mulai nggak terlalu mahal juga. Lalu yang mahalnya ini ya ini LM35 atau TMP36 itu kita butuh 1 piece saja. Ini eh, apa sensor temperatur ya, sensor temperatur basis analog. Kemudian Anda juga butuh relay ya, relay yang 5 volt, coilnya 250 volt. Biasanya dia ada ininya ya, saya nggak ada contohnya di sini. Ini opsional, ini kalau misalkan Anda nantinya mau mengembangkan untuk aplikasi tegangan tinggi, misalkan Anda menjalankan kipas angin, atau menyalakan lampu dari listrik PLN. Tapi harus hati-hati karena ini tegangan tinggi ya, 220 volt. Anda butuh relay ya. Dan sirkuitnya nanti akan diberikan. Lalu Anda butuh protoboard ya. Protoboard seperti apa ya kalau Anda belum pernah lihat protoboard? Ya ini protoboard ya. Ya ini. Ya ini protoboard ya. Nanti sirkuitnya banyakkan di tutorial-tutorial kita ini menggunakan protoboard. Atau Anda kalau misalkan terampil dengan solder menyolder, Anda bisa langsung bikin permanen seperti ini ya. Ini menggunakan perf board atau protoboard juga, tapi yang bisa disolder ya. Saya sarankan gunakan yang double layer. Kalau single layer biasanya bagus juga, cuma biasanya dia kualitas padnya itu agak kurang baik ya. Jadi kalau di solder panasnya terlalu tinggi sedikit dia bakal ngopek dikit gitu, agak lepas. Lalu Anda butuh photocell itu atau apa namanya itu LDR ya, light dependent resistor yang 10 kilo saja. Lalu Anda butuh kawat ya, kawat jumper ini sepanjang-panjangnya. Ini 1 meter mungkin bisa jadi kurang ya kalau Anda kurang kurang memperhitungkan panjang kabelnya. Lalu piezo speaker ya atau buzzer, buzzer yang kecil-kecil aja. Ya, contohnya buzzernya yang seperti ini ya, buzzer kecil seperti ini nih. Nah ini buzzer ini, yaitu buzzer kecil seperti itu aja. Bisa juga yang ukuran besar juga ada ya. Itu tergantung selera. Lalu Anda butuh optocoupler ya, optocoupler tipe PC817. Ini banyak macam-macam manufakturnya, ini cuma butuh 4 piece saja. Lalu Anda butuh motor ya, motor DC. Motor DC ini motor sembarang, yang penting ya mungkin Anda pernah
lihat motor-motor mainan ya, seperti mainan Tamiya atau motor motor kecil bekas itu harganya murah biasanya. Ya Anda cuma butuh yang tipe motor tegangannya 5 volt, 7 segment LED, lalu ULN 2803. Ya, jadi ULN 2803 ini untuk driver 7 segment LED nantinya, atau untuk praktek 7 segment LED. Ya, jadi ya bentuknya IC aja, panjangnya kalau nggak salah ada 16 pin ya kalau nggak salah. Eh, atau tidak udah ULN 2803 juga nggak apa-apa ya, kalau kebetulan Anda punya 7 segmen yang ukurannya besar, yang seperti tadi, yang seperti ini. 7 segmennya besar seperti itu, yaitu Anda butuh WLAN 2803 untuk mendrive-nya. Kemudian adaptor 12 volt, ya, adaptor 12 volt yang Anda perlukan. Kemudian ini DC jack female connector juga opsional ya seharusnya. Kemudian kabel DuPont 40 pin dan servo SG90 ya. Ya ini namanya servo SG90 ya. Jadi ini itu untuk latihan kita dengan motor servo. Ini harganya agak mahal, jadi kita cukup eksperimennya dengan satu motor aja. Cuma nanti saya akan peragakan juga bagaimana kalau ngedrive-nya sampai 3 atau 5 ya, tapi saya 3 aja karena saya bawanya ini. Opsional juga di sini nanti adalah ini ya, HCSR04 untuk sensor ini, sensor ultrasound ya, yang ini HCSR04 ya, ini ultrasound. Dan iya, opsional juga nantinya itu di akhir perkuliahan kita di pertemuan 6 itu akan saya bicarakan juga bagaimana komunikasi serial gitu ya, lalu memprogramkannya di LabVIEW. Sebagai contoh di sini saya menggunakan ini apa namanya, Bluetooth ya, Bluetooth adapter yang dihubungkan ke Arduino. Jadi kita komunikasi Arduino-nya via Bluetooth, tapi hanya dimungkinkan menggunakan komunikasi serial ya. Jadi biasanya, tapi nantinya di tutorial-tutorial di perkuliahan kita selanjutnya itu hanya menggunakan kabel ya. Karena untuk Bluetooth sendiri untuk mengoperasikannya ada istilahnya OTA itu agak sulit ya. Jadi kadang-kadang mau, kadang-kadang bisa atau tidak konsisten. Tapi dengan kabel itu bisa konsisten ya. Jadi akuisisi datanya jadi lebih cepat dan lebih reliable kalau kita menggunakan kabel USB langsung. Terutama kalau Anda gunakan Arduino Uno ini. Ya, sebenarnya di sini ada juga motor ini ya, apa, stepper ya. Motor stepper biasanya sudah dijual orang satu set ya dengan drivernya. Tapi kita juga akan bicarakan itu nanti sebagai contoh, ada di
perkuliahan kita di pertemuan selanjutnya. Mari kita masuk ke materi ya. Jadi latar belakang kenapa kita menggunakan Arduino untuk project di LabVIEW kita ini. Yang pertama, Arduino itu adalah perusahaan yang memiliki software, project, dan komunitas yang besar ya. Jadi komponen-komponennya sudah ada, software development-nya juga sudah mature ya, sudah siap pakai, harganya juga murah, pilihannya, variasinya juga banyak, dan dapat mendeteksi bisa digunakan untuk akuisisi data dengan harga yang murah. Pada umumnya dia menggunakan 8 bit, 16 bit, dan 32 bit ya arsitekturnya. Dan microcontroller lainnya itu seperti ARM arsitektur juga ada di Arduino. Selain itu yang paling utama adalah harganya terjangkau, itu aja. Harganya terjangkau dan Anda tidak sulit untuk mencari source code untuk programnya. Oke, kita lihat contoh aplikasi embed. Ya, contoh aplikasi embed system pada LabVIEW itu Anda akan menemui project-project orang yang berbasis LabVIEW, yaitu untuk robotika, ya, lalu smart garden, lalu mobil otonom, ya, dan yang sering dipromosikan itu yang Lego Mindstorm ya. Jadi ada juga integrasi Lego Mindstorm di LabVIEW. Ya, jadi tidak hanya ini tapi juga ada banyak perangkat kontrol lain ya, perangkat SCADA, perangkat perangkat PLC juga bisa diintegrasikan pada LabVIEW. Tapi itu perangkatnya yang mahal ya. Untuk membeli perangkat itu termasuk mungkin di luar budget kita. Ya, jadi pada tutorial kita ini nanti kita akan menggunakan Lynx ya. Jadi Lynx itu aplikasi tambahan khusus ya di Arduino untuk interfacing antara Arduino dan LabVIEW. Ya, yang membuatnya adalah Sam Christoph dan komunitas dengan lisensi open source BSD2. Dan dia memfungsikan Arduino sebagai digital input output atau analog to digital converter controller. Ya, sebenarnya LabVIEW National Instrument sendiri memiliki produk ya untuk fungsi tersebut ya, namanya DAQ MX. Ada banyak variasinya juga ya, tapi harganya termasuk mahal sekali. Ya, jauh di atas budget kita ya, bisa sampai jutaan. Tapi dengan Arduino kita paling cuma ratusan ribu untuk fungsi yang kurang lebih sama. Ya, lalu dia mendukung AVR microcontroller yang populer. Jadi tidak hanya Arduino, dia juga mendukung BeagleBone dan Raspberry Pi untuk integrasi dengan LabVIEW. Tapi itu juga termasuk mahal, jadi kita fokusnya di Arduino aja. Dan selanjutnya source sumbernya bisa Anda kunjungi link tersebut. Lalu spesifikasi Arduino sendiri apa? Ya, jadi Arduino Uno yang kita gunakan di sini adalah perangkat AVR yang berbasis Atmega 328P. Ya, jadi dia memiliki 14 channel digital I/O dan 6 diantaranya di digital pin itu adalah PWM ya, dan terdapat juga 6 input tambahan atau input tambahan untuk analog input ya, yang memiliki converter dari analog to digital converter, dan tiap-tiap
PIN tersebut memiliki resolusi kalau nggak salah sekitar 10 bit. Ya, jadi dari 0 sampai 1023 kalau nggak salah ya, levelnya. Jadi cukup detail, tergantung aplikasinya ya, itu, punya resolusi yang saya rasa cukup mumpuni. Ada keterbatasan juga, jadi namanya AVR nih, jadi dia memiliki input tegangan itu hanya atau output tegangan tiap-tiap, digital pin-nya itu hanya sampai 20 miliampere ya. Jadi pastikan, yang disuplai itu kurang dari itu. Mmm, dan seterusnya ini bisa dibaca sendiri ya spesifikasinya, memori dan seterusnya, clock speed-nya. Ini adalah pin out-nya. Nah, ini layout-nya ya, jadi 6 diantaranya itu adalah PWM, maksudnya PWM itu artinya bisa digunakan untuk, apa namanya itu, pulse width modulation output ya, jadi bisa digunakan untuk kontrol kecepatan motor dan, aplikasi sejenisnya yang membutuhkan, eee, perubahan kecepatan atau perubahan tegangan. Ya, tentunya ada sirkuit tambahan juga untuk menjamin, apa namanya, mmm, untuk menjamin, output yang dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi dulu ada 6 analog input, lalu, dengan suplai tegangan 5 volt dan 3,3 volt yang jumlahnya terbatas ya. Jadi kalau banyak perangkatnya terpaksa Anda harus membuat cabang sendiri gitu ya. Nah untuk, sebelum kita menjalankan aplikasi, apa namanya, menjalankan atau bisa menjalankan Arduino ini di LabVIEW, kita butuh beberapa software, yaitu, eee, tentunya LabVIEW sendiri dan kemudian, NI-Visa itu bisa Anda download di link-nya, National Instrument dan Links ya. Jadi NI-Visa ini Anda dan LabVIEW Anda download di page khususnya di National Instrument ya. Anda bisa Google, biasanya nanti dia akan memberikan link-nya langsung, LabVIEW mana dan National Instrument NI-Visa yang mana. Kalau Anda mendownload LabVIEW Community Edition, Links ini sudah terintegrasi ya di dalam LabVIEW. Tapi kalau belum ya atau Anda menggunakan LabVIEW versi lain, Links ini harus di-download dulu ya. Di-download-nya itu untuk mempermudahnya kita menggunakan VI Package Manager ya. Di sini ya, saya memiliki VI Package Manager yang versi 2021 ya. Ini termasuk lama ya, Anda bisa download VI Package Manager, bisa Anda Google. Setelah Anda install, Anda hanya perlu yang versi VI Package Manager yang free ya. Anda misalkan VI Package Manager, ya VI Package Manager. Ya, jadi VI Package Manager Anda hanya perlu yang versi free. Bukan ini. Ya ini VI Package Manager.io atau vpm.io. Ya, pilih download file VI Package Manager. Nah, Anda hanya perlu VI Package Manager yang versi free-nya saja ya.
Yang free saja atau yang VI Package Manager yang versi community-nya saja ya. Ini saja yang Anda download. Jadi setelah sudah di setup, Anda install seperti biasa ya VI visanya dan VI Package Manager-nya. Kalau sudah install VI Package Manager, tinggal Anda cari yang namanya links ya. Atau nah ini Vigilant Links Control Arduino bla 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 buat Raspberry dan Arduino. Ya, jadi biasanya kalau Anda belum install nanti ada pilihan install di sini, tinggal klik aja di situ. Nanti dia akan menginstalnya, pastikan live view-nya juga terbuka dan sudah terinstall gitu ya. Dan National NI visanya juga terinstall. Ya, tinggal install seperti biasa NI visanya, seperti kita menginstal menginstal live view. Ya, ada executable-nya sendiri. Jadi begitu sudah Anda selesai, ininya sudah komplit gitu ya, baru Anda bisa tinggal jalankan review. Ya, jadi Anda tinggal jalankan review. Kalau sudah terinstall, biasanya di bagian tools, lalu bagian maker hub, itu ada links atau hobbies gitu ya. Kalau Anda sudah mendownload yang versi community version. Ya, jadi Anda siapkan USB ya, kabel USB ya, kabel USB seperti ini. Ya, saya pakai Arduino Uno. Ya, tapi nanti sambil sebelum itu kita lihat dulu apa sih yang bisa kita buat dengan Arduino Uno ini yang sudah kita programkan dengan LiveView. Jadi saya sudah informasikan bahwa untuk di akhir perkuliahan ini kita itu akan belajar bagaimana komunikasi serial gitu ya dengan lalu memprogramkannya di LiveView, karena dengan komunikasi serial ini bisa lebih fleksibel dalam akuisisi data atau kompatibilitasnya dengan banyak perangkat. Ya, jadi di sini saya punya video yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, jadi ya kita bisa gunakan Arduino ini untuk membaca sensor ya. Ya, membaca sensor. Jadi di sini saya punya interface LabVIEW seperti ini. Sekarang jadi di sini begitu kita hubungkan si Arduino ini dengan dengan distance sensor tadi ya, sensor jarak tadi ya. Lalu nanti kita akan plotkan datanya itu ke chart ini ya. Ya, jadi ini adalah yang disebut dengan blok diagramnya ya. Jadi blok diagramnya sebenarnya sederhana ya. Jadi saya membuat di sini ada state machine ya. Jadi pada awal itu kita clear dulu, baru kemudian kita initialize komunikasi serialnya. Setelah initialize komunikasi serial, baru kita plot datanya. Ya, nanti jadi ini
Ya, jadi ini LDR begitu kita running ya, kita running. Ya, jadi kita running di sini. Ya, ini LDR-nya. Nah, jadi yang dibaca di sensor itu akan ditampilkan dan diplotkan ke chart-nya ini. Yang diplot di chart dan data ini bisa kita nantinya ekspor ke Excel atau kita olah lagi gitu ya. Begitu kita kasih rintangan, dia akan low gitu ya. Dan kalau kita lepas lagi dia high lagi gitu dan seterusnya. Ya, ini di komunikasinya tanpa kabel ya. Jadi ini menggunakan Bluetooth, tidak menggunakan kabel. Tapi untuk tutorial kita ini nanti di perkuliahan hanya menggunakan kabel saja karena Bluetooth ini cenderung nggak reliable ya. Dan juga contoh lainnya adalah remote car ini ya. Nah ini jadi ya, saya punya interface sederhana. Jadi kita inputnya itu menggunakan keyboard ya. Jadi kalau kita tekan W atau kita tekan S, jadi W itu maju, S itu mundur, A itu kiri, dan D itu ke kanan ya. Jadi begitu kita running ya, jadi terus kecepatannya bisa kita set minimum, normal, atau maksimum. Jadi minimum itu dia kecepatannya lambat, normal itu medium sedang, dan maksimum itu dia cepat gitu ya. Ya ini saat kita set minimum, ya ini segini aja kecepatannya. Nah, jadi kita bisa set kontrol motornya secara, nah ini normal, kecepatannya mulai agak cepat dan agak sulit dikontrol ya karena terlalu cepat. Jadi kita punya pilihan selektor untuk mengatur kecepatan kendaraannya atau kecepatan mobilnya. Lalu kita bisa maksimum kecepatannya, kecepatan maksimumnya ya. Jadi makin sulit dikontrol, karena itu kecepatan untuk mengatur selektor untuk mengatur kecepatan di sini penting. Nah, ini bisa diprogram dengan cepat dan sederhana menggunakan live view ya. Jadi yang di perangkatnya sendiri itu pemrogramannya lumayan kompleks ya, menggunakan kita nantinya programkan dengan bantuan Arduino IDE, dan interface-nya di sini kita kontrol dengan live view di komputer kita sendiri ya. Jadi keyboard input, remote control-nya itu ada di komputer kita. Ya, jadi begitu Anda sudah selesai, kembali lagi tadi setelah Anda sudah install Linux, selanjutnya adalah Anda upload firmware khusus ya ke live ke ke Arduino Anda. Jadi Anda butuh kabel ya, kabel USB. Anda ini saya cabut dulu karena ini ada Arduino-nya, jadi ada Bluetooth-nya, jadi kalau supaya tidak mengganggu komunikasi serial di Arduino ini, kita pastikan interface lain yang gunakan serial communication-nya itu dicopot ya. Nah, kita hubungkan dulu. Ya, lalu kita konekkan ke komputer. Nah, ini sudah on. Selanjutnya adalah kita tinggal mengupload firmware khusus ya, firmware khusus di
eh, di Maker Hub tadi. Ya, jadi di mana tadi ya? Ya, jadi Anda ke bagian Tools, lalu pilih Maker Hub, Links, lalu Links Firmware Wizard atau Hobbyist Firmware Wizard juga sama. Saya pakai Maker Hub ini kalau buat Anda yang menggunakan distribusi LabVIEW lain, kita pilih link firmware wizard-nya. Ya, jadi begitu kita running yang firmware wizard ini, nanti ada pilihannya, kita pilih device Arduino atau Arduino apa yang Anda gunakan. Anda boleh menggunakan Leonardo dan seterusnya di sini. Untuk kali ini saya akan menggunakan Arduino Uno ya. Kalau Anda menggunakan Nano silakan juga bisa. Kita pilih firmware applet-nya adalah USB. Kita pilih next. Nah, di sini comport ya. Comport itu pada saat kita terkoneksi kita akan memiliki comport khusus untuk upload firmware kita. Kita cek dengan device manager ya, device manager. Nah, di bagian comport itu Anda lihat ya, kita menggunakan USB serial CH340 dan menggunakan COM6. Nah, kita cari di sini yang mana COM6 ya. Pastikan Anda juga jadi kalau Anda belum install Visa ini tidak akan muncul ya. Jadi pastikan Visanya juga terinstall COM, atau kalau misalkan tidak muncul juga pilih refresh gitu ya. Pilih COM6, next, lalu links firmware ininya biarkan apa adanya, kita pilih next. Nah, nanti kita lihat di sini dia akan menyala dua-dua ya, dan proses uploading firmware-nya itu berjalan. Kita tunggu sampai selesai dan semua lampu mati. Ya, dan kita launch example. Kita launch example. Di sini ini untuk tes pertama kita gunakan digital output channelnya pin 13 itu yang ini ya. Yang ada lampu LED di salah satu di lampu di sini ya. Saya nggak terlalu kelihatan dari sini. Ya, coba kita lihat. Ya, lampu yang mana itu LED 13 itu. Yang jelas bukan RXTX ya. RXTX itu untuk lampu kalau Anda menggunakan komunikasi serial. Seperti yang L itu deh. Ya, yang L itu adalah lampu pin 13. Ya, jadi saya akan agak redupkan sedikit lampunya supaya kelihatan yang mana yang nyala. Ya, jadi pertama di link ini untuk tes ini kita pilih dulu serial portnya. Ya. Jadi kita pakai serial COM6 pin 13. Begitu sudah di set kita klik run ya. Nah, kita klik run, tinggal kita tes. Kita klik di sini, nah itu lampunya yang L itu nyala ya. Ini kita tekan ini nyala, yang sini juga nyala. Kalau kita tekan ini mati, yang situ juga mati ya. Artinya proses upload-nya sudah berhasil, dan untuk selanjutnya kita bisa nanti untuk bekerja di sesi-sesi kuliah berikutnya itu menampilkannya dengan program Links ya. Nah, jadi Links ini modul-modul khususnya. Jadi Anda lihat di sini loop rate itu kecepatan dia menjalankan operasinya. Jadi dari mulai ngambil data di LabVIEW sini, lalu dikirim ke Arduino, lalu dieksekusi, baru dilaporkan balik ke
live view-nya lagi, itu proses loop rate-nya atau cycle-nya itu sebanyak 180-an dan sejenisnya. Ini bergantung dengan kecepatan komputer juga ya. Jadi setiap kita selesai, pastikan kita menghentikan proses dengan tombol stop. Ya. Ya, jadi ini setup tadi setelah kita sudah install Linux, kita pastikan portnya, upload, uji jalan gitu ya, lalu lihat blok diagram. Nah, untuk blok diagram template-nya itu standarnya seperti ini ya. Ini saya tutup dulu. VI Package Manager karena sudah selesai, tinggal kita bekerja dengan Arduino Live View-nya sendiri. Nah, tadi sepertinya sudah saya tutup. Ya, jadi template template umumnya atau bentuk dasar links defaultnya itu seperti ini. Jadi kita lihat di blok diagram dulu. Kita lihat blok diagramnya. Tunggu sebentar, ini sedang masih ada yang di loading. Jadi di sini kalau kita geser ke bawah Maker Hub, di sini ada links. Nah, di sini ada open dan close. Dua-dua ini harus ada di ujung-ujung dari program kita ya. Jadi kita mulai dari open dulu, lalu Maker Hub, links lagi, close. Ya, lalu di tengahnya ini adalah struktur while ya, yaitu perulangannya ya. Hampir sama dengan kalau di IDE kita ada void loop ya, biasanya itu untuk loopingnya di program kita, jadi yang akan dieksekusi berulang-ulang kali selama si Arduino-nya berjalan. Ini selalu ada ya, harus ada, selalu ada. Jadi di sini ada function-function yang sudah disiapkan untuk link sendiri. Jadi tidak usah lagi mikir-mikir lagi programan apa yang ditulis, apa yang lagi digital write atau ini semua ada semua ya, mulai dari PWM, analog read gitu ya, lalu I2C, lalu ada juga preparal yang sudah preparal. Ada ward juga, lalu ada juga utilities, ini biasanya custom command, lalu mengatur frekuensi loop gitu ya, dan seterusnya. Juga di Maker Hub ini juga ada toolbox apa ya? Sorry bukan. Di Lex ini ada sensors ya, jadi sensors yang siap pakai gitu ya. Jadi ada accelerometer ya, tipenya yang bisa dipakai itu cuma tipe-tipe tertentu saja. Ya, saya pindah. Lalu display ya, misalkan mau menggunakan 7 segmen ini udah siap semua nih, tinggal drag and drop aja gitu. Lalu ada community, kalau ada Bluetooth versi 2, GPS, gyro, joystick ya, semuanya ada di sini, sonar gitu ya, mikrofon, temperatur TC, lalu ada TMP 3536 juga ada gitu ya.
ada Mindstorm gitu ya. Dan banyak sekali ya, ada pengatur lampu, LED yang programmable misalnya seperti WS2812 gitu ya. Dan servo juga sudah siap gitu ya, tinggal kita pakai. Temperatur juga TMP 35, 36 itu ada di sini, tinggal di drag and drop aja bisa kita langsung gunakan gitu ya. Dan banyak lagi ya, signal generator ya, signal generator analog to digital converter, LTC 2631 dari LT. Distance ultrasonic sensor juga siap digunakan di sini, tinggal kita akses langsung ya. Jadi tapi ini komunikasinya via USB semua ya, jadi kabel ya, tidak gunakan Bluetooth. Ya, kalau untuk Bluetooth karena di Bluetooth sendiri itu kita butuh serial port tambahan, jadinya kita harus mengerjakannya menggunakan visa langsung ya. Jadi sebenarnya si Lynx ini dibangun berdasarkan visa juga, tapi sudah di packaging sedemikian rupa sehingga lebih mudah digunakan. Ya, ini harus ada ini untuk open dan close. Ini juga serial portnya juga kita harus punya gitu ya. Baud rate itu tidak terlalu penting, tapi kalau misalkan Anda menggunakan OTA, over the air programming ya, jadi ada juga kalau itu bisa dilakukan. Baud rate kalau misalkan butuh untuk di override atau diganti itu bisa diakses lewat sini. Dan biasanya kita masuk ke sini, keluarnya di sini. Sini error gitu ya, errornya di pass through gitu ya. Nah, ini error in, ini error out ya. Ya, nantinya di sini disisipin apakah mau disisipin dengan eh, links tadi yang write gitu ya. Di sini ada digital write itu untuk menulis, ada digital read. Ini kalau satu channel aja kita gunakan satu channel, kalau berapa buah channel sekaligus, misalkan 13 channel sekaligus, kita menggunakan N channel. Ya, yang itu. Dan satu lagi adalah digital output-nya ya, digital output channel atau digital input-nya. Jadi di sini nanti digital write itu akan ada digital output channels kalau Anda gunakan digital output, atau analog write gitu, analog write input, analog write channelnya apa, itu juga harus ada, tapi itu kita akan bahas setelah perkuliahan yang akan datang ya. Tapi blok template-nya yang perlu dibuat adalah yang ini. Ini digital output-nya nggak perlu ya, tapi untuk pertemuan berikutnya ini akan muncul. Dan stop button-nya juga harus ada ya, stop button dan OR di sini. Ya, kita menggunakan OR. Jadi pilihannya kalau dia akan stop program ini kalau ada error, atau stop button-nya itu ditekan. Ini adalah template-nya. Ini contoh kita yang blink tadi itu isinya cuma ini ya, blok diagramnya. Gunakan digital write satu channel, lalu kita lihat value-nya itu dari tombol tadi, tombol LED mana tadi ya. Dan kita bisa mengakses contohnya gitu, define example ya, define examples, lalu pilih, kita tunggu dulu sampai muncul. Nah, sampai kita define examples, nanti di toolkit and modules, pilih embed, baru pilih general. Nah, di sini contoh linknya banyak ya. Ada link yang via TCP/IP, atau link sederhana yang kita itu link simple,
itu yang contoh tadi. Blok diagramnya itu sederhana ya. Jadi ini LED value itu yang tombol yang kita tekan tadi, lalu digital output-nya itu yang ini, ya digital output-nya ini yang ini, ya, mana tuh? Ini, lalu serial port-nya itu yang ini, dan ini loop rate-nya kita melihat berapa cepat ya loop rate-nya itu. Kita hanya menggunakan satu channel. Sirkuitnya juga sederhana, dia hanya menggunakan LED yang dihubungkan dengan apa namanya resistor, dan resistornya itu yang 220 ohm, tapi kita bisa yang gunakan 330 ohm tadi. Ya, begitulah kuliah kita sekarang. Dan tambahan juga itu untuk ini proteksi. Ini namanya circuit driver dengan proteksi apa namanya? Dengan proteksi optocoupler. Ya, kalau kita lihat di sini ini kalau di bagian sebelah sini ke sana gitu ya. Ini adalah bagian Arduino. Ini nanti terhubungnya ke Arduino. Ya, ini nanti masuk ke 5 volt gitu ya. Lalu ini masuknya ke pinnya Arduino. Ya, jadi begitu Arduino-nya low, yang 5 volt ini nanti akan menyalakan LED ya. Dia akan menyalakan LED. Dan di sini si sirkuit ini itu akan menyala gitu ya. Yang ini kita anggaplah ini seperti saklar gitu. Ya, ini yang ini itu adalah saklar. On atau off. Jadi dari supply, misalkan supply-nya 12 volt ya, seperti yang kita gunakan di apa namanya adaptor 12 volt. Ya, ini akan mendrive relay. Ya. Misalkan ini contohnya relaynya yang 12 volt. Ya. Ini bisa Anda gantikan relay ini dengan motor ya, motor atau beban. Ya, di antara beban, ya ini beban. Di antara beban ini nanti ada dioda ya yang kita gunakan namanya dioda tadi 4148 atau yang sejenisnya tadi. Ya, yang ini. Ini yang sebelah sini. Ya, ini relaynya bisa kita copot ya, sisa nanti bisa kita gantikan dengan misalkan motor ya. Tapi pastikan kita gunakan ini dioda. Dan biasanya juga sebagai tambahan juga di antara motor ini itu ditambahkan lagi kapasitor. Kapasitornya tidak perlu kecil, yang non polar aja yang 50 nanofarad ya. Tapi ratingnya tegangannya gede, misalkan 630 volt gitu ya. Anda bisa menggunakan kapasitor Milar, C Milar ya, kapasitor Milar. Yang untuk yang nantinya ini disebut hubungan sirkuit snubber. Ya, ini akan membantu sirkuit kita agar lebih awet nantinya. Di sini ada NPN transistor, ya ini juga sebagai switch. Jadi ini yang kecil ini itu adalah driver buat transistor Q1 ya. Jadi kalau ini nyala, Q1 nyala.
ya, Q1 nyala. Dan kapasitas driving-nya Q1 ini itu lebih besar daripada ini. Jadi yang ampernya gede itu ngalirnya di Q1, yang bakal panas itu di Q1. Kecuali kalau ini short yang ininya lain-lainnya rusak gitu ya. Q1-nya nanti bisa kita gunakan TIP 120 atau TIP 122 ya, dan seterusnya. Ya, yang di sini tadi itu adalah optocoupler ya, PC817 itu. PC817 itu akan melindungi sirkuit kita dari tegangan 12 volt ini dengan agar tidak masuk ke Arduino kita. Ya, jadi Arduino kita itu sensitif. Kalau di atas 5 volt ya bisa merusak pin-pin yang ada di Arduino atau bahkan merusak Arduino-nya sendiri, Arduino Uno-nya. Ya, jadi Arduino Uno itu kita bicara AVR dengan chipset 328P. Nah, ini proteksi kalau Anda mau menggunakannya untuk ngedrive beban besar. Ya, jadi ini Anda bisa drive-nya tidak hanya on off saja tapi juga dengan PCM ya. Bisa untuk ngedrive PCM dan untuk mengontrol kecepatan motor atau mengatur ke terang redup lampu gitu ya. Itu bisa gunakan PCM. Ya, kalau yang di drive-nya itu kecil ya, mungkin sirkuit ini yang PC817 ini tidak perlu. Ya, Anda mungkin hanya menggunakan ULN 2803 ya. ULN 2803 untuk ngedrive LED misalkan. Ya, drive LED itu tidak memiliki induktansi ya, tidak memiliki beban induktansi atau beban kapasitif ya. Kalaupun ada itu kecil sekali. Jadi kita bisa melupakan PC817 tapi kita bisa langsung hubungkan pin-pinnya 2803 itu ke Arduino ya. Untuk sirkuitnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, dan untuk daftar referensi saya gunakan ini ya, daftar referensi Anda bisa bebas juga mengambil referensi lain. Sebenarnya banyak ya referensinya. Sulit untuk di listing semuanya, tapi yang punya textbook yang ada dari publisher ternama yang ini. Ya, jadi kalau Anda dan untuk kedepannya usahakan Anda juga mempelajari bagaimana menggunakan FreeSync ya, FreeSync karena nanti tugas-tugasnya dan perkuliahan akan lebih enak dikerjakan atau digambar dengan FreeSync. Anda akan diminta membuat sirkuitnya atau menggambarkan sirkuitnya dan membuat programnya. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, karena tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri dulu perkuliahan kita sesi 9 ini. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.